Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Kalau Anda sebagai seorang Buddhis dan mempraktikkan meditasi, Anda akan tahu bahwa ketika kita melatih batin kita dalam meditasi, yang harus dihadapi tidak lain adalah kotoran batin. Yang harus dihadapi adalah rintangan-rintangan batin berupa pikiran-pikiran yang negatif. Apakah keinginan untuk mencari kesenangan indera, ataukah kebencian, kemarahan, iri hati, ataukah kemalasan, pikiran yang mengembara, pikiran yang tidak mau beristirahat, atau keraguan-raguan. Dan rintangan-rintangan batin ini harus dihadapi. Apakah Anda mempraktikkan meditasi untuk memunculkan ketenangan, atau mempraktikkan meditasi untuk pengembangan kebijaksanaan? Rintangan-rintangan batin ini harus dihadapi. Oleh sebab itu, terdapat 4 jenis meditasi yang di dalam tradisi Theravada disebut sebagai Catura Rakha Bhawana. 4 jenis meditasi perlindungan. 4 jenis meditasi perlindungan di sini dikatakan demikian karena pada saat kita mempraktikkan meditasi dan harus menghadapi pikiran-pikiran negatif yang sulit untuk dilenyapkan, kita bisa kemudian mengambil salah satu dari 4 jenis meditasi ini untuk mengatasinya. Tentunya, mengambil salah satunya sesuai dengan pikiran negatif yang muncul, yang sulit untuk dihilangkan. Nah, dikatakan sebagai 4 meditasi perlindungan karena memang melindungi batin dari pikiran-pikiran yang negatif. Yang pertama adalah Buddhanusati, perenungan terhadap kualitas-kualitas Sang Buddha. Sebagai seorang Buddhis tentu setiap kali melakukan puja bakti, setiap kali membacakan parita, pasti salah satu parita yang dibacakan adalah Buddhanusati, yang isinya adalah perenungan terhadap kualitas-kualitas Sang Buddha. Bahwa Sang Buddha adalah seorang arahanta, seorang sama Sang Buddha adalah seorang guru bagi para dewa dan manusia, dan seterusnya. Merenungkan kualitas-kualitas Sang Buddha di sini adalah dengan tujuan supaya keyakinan kita terhadap meditasi itu berkembang. Ada kalanya dalam kita bermeditasi, apalagi kalau sudah bermeditasi dalam sekian waktu yang lama, kita merasa tidak ada perkembangan batin. Keyakinan kita terhadap meditasi berkurang. Kekuatan kita untuk melanjutkan meditasi menjadi berkurang. Nah, kalau kondisi batin itu muncul dan tidak segera diatasi, maka kita akan kandas di tengah jalan. Kita tidak akan melanjutkan meditasi. Padahal, keyakinan di dalam bermeditasi itu sangat penting. Sang Buddha mengatakan bahwa keyakinan adalah bija. Keyakinan adalah bibit. Sebelum sebuah pohon menjadi tumbuh berkembang, memberikan buah yang lebat, itu semua diawali dari bibit. Demikian pula, dalam praktik dhamma, dalam pengolahan batin, dalam bermeditasi, meditasi akan berkembang memberikan manfaat apabila selalu didasari oleh keyakinan. Namun kalau keyakinan ini berkurang, bahkan keyakinan sudah tidak ada lagi, maka meditasi juga tidak akan berkembang.
Oleh sebab itu, ketika keyakinan berkurang, ketika keyakinan menjadi lenyap, terkait dengan meditasi, terkait dengan ajaran meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha, maka seseorang bisa merenungkan kualitas Sang Buddha. Merenungkan Buddhanusati sebagai objek meditasi untuk mengembangkan, memunculkan keyakinan. Nah, dengan demikian, motivasi kita untuk bermeditasi akan berkembang, akan muncul kembali. Nah, ini yang pertama. Mengapa dikatakan sebagai meditasi perlindungan? Yang kedua, ada jenis meditasi yang disebut sebagai Asubha Bhavana, yang artinya adalah pengembangan batin melalui objek tubuh yang sebenarnya tidak indah. Asubha sendiri artinya adalah tidak indah. Yang dimaksud dengan Asubha Bhavana di sini adalah mengembangkan batin agar batin tidak terseret oleh kesenangan indera, oleh kamacanda dalam istilah Dhamma, oleh keinginan-keinginan untuk menikmati kesenangan indera yang terkadang ini mengganggu dalam meditasi. Seperti yang tadi disampaikan di awal bahwa salah satu rintangan batin dalam meditasi adalah keinginan untuk menikmati kesenangan indera. Keinginan yang berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya adalah kesenangan indera terhadap jasmani, terhadap tubuh. Ingin katakan, ya, mempunyai kesenangan indera terhadap lawan jenis. Nah, kesenangan indera demikian, kalau tidak segera diatasi dalam bermeditasi, juga menjadi rintangan batin. Dan ada kalanya sulit sekali. Mengapa demikian? Tidak bisa kita pungkiri, bahkan Sang Buddha mengatakan, tidak ada satupun bentuk suara, bebauan, kecapan, sentuhan yang begitu mengobsesi pikiran seorang pria, kecuali bentuk suara, bebauan, kecapan, sentuhan seorang wanita. Dan demikian pula sebaliknya. Nah, keinginan-keinginan demikian pun juga menjadi bentuk rintangan batin ketika seseorang sedang mengembangkan batin dalam meditasi. Nah, oleh sebab itu, ketika hal ini tidak bisa diatasi dengan, misalnya, Anda bermeditasi menggunakan objek keluar masuknya nafas. Kesenangan indera muncul. Dan dengan kembali kepada nafas, ternyata pikiran-pikiran berkaitan dengan kesenangan indera tidak bisa diatasi. Maka Anda diperbolehkan untuk sementara waktu merenungkan asubha, merenungkan ketidakindahan pada tubuh, pada jasmani. Nah, dengan merenungkan ketidakindahan pada jasmani, yang ini adalah Asubha Bhavana, maka kesenangan indera ini, pikiran-pikiran yang berkaitan dengan kesenangan indera akan lenyap. Bagaimana kita merenungkan tubuh yang sebenarnya tidak indah? Kita bisa melihatnya secara simpel, secara sederhana. Kita bisa melihat ke dalam tubuh kita, ada tidak bahwa di dalam satu bagian tubuh kita yang benar-benar indah, benar-benar bukan merupakan sesuatu yang menjadi busuk. Ada tidak yang berada di dalam tubuh kita yang kemudian ketika keluar melalui 9 lubang yang ada pada jasmani kita, yang betul-betul mengeluarkan sesuatu yang betul-betul indah? Ternyata tidak. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kalau dipotong satu persatu, di sana tidak ada keindahan. Atau kita bisa merenungkan ketika tubuh ini sudah tergeletak tanpa nyawa, meninggal, kemudian dibiarkan 2, 3 hari, 4 hari, 5 hari, kemudian menjadi membengkak, membiru, mengeluarkan cairan, ada tidak keindahan di sana? Dan itu adalah realitas
yang terjadi pada tubuh kita. Merenungkan ketidakindahan dalam tubuh yang ada pada tubuh kita, ada pada tubuh orang lain, maka kesenangan indera, pikiran-pikiran negatif yang berkaitan dengan kesenangan indera akan berkurang. Bahkan akan lenyap, sehingga batin kita bisa kembali kepada objek meditasi yang sedang kita perhatikan. Artinya, asubha bawana bisa membuat batin menjadi tenang, melindungi batin dari pikiran-pikiran negatif yang berkaitan dengan kesenangan indera. Yang ketiga, 4 jenis meditasi pelindungan. Yang ketiga adalah metta bawana, pengembangan cinta kasih. Berbeda dari asubha bawana yang sifatnya adalah meditasi untuk melenyapkan kesenangan indera, yang sifatnya adalah keserakahan, kemelekatan untuk memiliki, untuk mempertahankan. Metta bawana, meditasi cinta kasih, adalah meditasi yang tujuannya untuk melenyapkan kebencian, melenyapkan ketidaksukaan, melenyapkan kemarahan, melenyapkan pikiran-pikiran yang didasari oleh pikiran buruk karena ketidaksukaan atau kebencian. Dalam kita bermeditasi, apakah meditasi yang tujuannya untuk membawa ketenangan atau untuk membawa kepada kebijaksanaan? Kebencian terkadang muncul. Ketidaksukaan terhadap sesuatu, terhadap seseorang atau orang tertentu bisa muncul. Dan kalau itu muncul dan tidak bisa diatasi dengan mengamati objek yang sedang kita perhatikan, seperti misalnya kita sedang mengamati objek keluar masuknya nafas, kebencian muncul, ketidaksukaan muncul, dan itu tidak bisa dilenyapkan dengan kembali kepada nafas. Cobalah untuk sementara waktu memunculkan pikiran metta, pikiran cinta kasih. Dengan cara apa? Dengan cara merenungkan, membawa batin kita sendiri menjadi bahagia. Dengan kita merenungkan, semoga saya berbahagia, semoga saya bebas dari kebencian, semoga saya bebas dari permusuhan, semoga saya bebas dari keinginan menyakiti ataupun disakiti. Dengan merenungkan ke dalam batin, memunculkan rasa bahagia dalam batin yang bebas dari kebencian, kemudian kita merenungkan hal yang sama untuk orang lain, memancarkan cinta kasih untuk makhluk lain. Semoga semua makhluk berbahagia. Atau bahkan ketika misalnya ada rasa kebencian yang tertuju pada orang tertentu, setelah diri kita merasa bahagia karena bebas dari kebencian, maka kita bisa memancarkan cinta kasih kepada orang tersebut dengan merenungkan, semoga dia berbahagia, semoga dia bebas dari kebencian, semoga dia bebas dari permusuhan, semoga dia bebas dari keinginan menyakiti ataupun tersakiti. Nah, dengan demikian, kebencian, ketidaksukaan, dendam, kemarahan akan lenyap. Kalau sudah lenyap, batin menjadi tenang, terproteksi lagi, kemudian kembali kepada objek semula yang diperhatikan. Nah, meditasi untuk memunculkan cinta kasih ini juga penting bagi seseorang yang ketika bermeditasi di suatu tempat kemudian merasakan ketakutan, merasa takut. Takut terhadap misalnya makhluk halus. Mengapa demikian? Karena meditasi cinta kasih ini juga bisa mengatasi ketakutan, bisa mengatasi gangguan yang barangkali muncul dari makhluk-makhluk lain. Dan ini telah terbukti sejak zaman Sang Buddha. Ketika Sang Buddha memberikan nasihat kepada 500 biku. Jadi diceritakan ada 500 biku yang pergi ke
daerah lembah Himalaya, kemudian mereka berpuasa di sana atau menghabiskan musim hujan di sana, tetapi sesampai di tempat tersebut yang sebenarnya indah sekali, yang adalah hutan, dengan dikatakan ada satu batu besar karang, batu karang berwarna hijau dan indah sekali, ternyata makhluk-makhluk halus yang ada di sana tidak suka. Ketika para bante ini, para biku ini datang ke sana, makhluk-makhluk halus di sana harus turun dari tempat mereka. Mereka berpikir bahwa para biku ini paling ya 2-3 hari akan selesai dan akan pergi. Tetapi ternyata tidak. Ternyata mereka ingin menghabiskan waktu 3 bulan di hutan tersebut. Makhluk-makhluk halus yang ada di sana muncul rasa tidak suka, muncul kebencian, sehingga mereka mengganggu para biku yang ada di sana dengan menampakkan wajah-wajah yang menyeramkan, suara-suara yang mengerikan, bebauan yang busuk, sehingga para biku yang tinggal di sana merasa yaitu ditakuti dengan wajah-wajah yang menyeramkan, suara-suara yang mengerikan, dan bau yang busuk, sehingga kepala mereka menjadi pusing ketika bermeditasi karena bau tersebut. Kemudian mereka tidak tahan dan kembali kepada Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha melihat ini para biku, kira-kira ada tidak tempat lain yang cocok sesuai untuk mereka dalam bermeditasi. Sang Buddha melihat ternyata tidak ada tempat lain. Para biku ini yang terdiri dari 500 biku ini hanya cocok di tempat tersebut. Itulah kenapa kemudian Sang Buddha memberikan khutbah Karanyamita Sutta, yang isinya adalah bagaimana para bante, para biku harus mengembangkan cinta kasih terhadap semua makhluk. Dan ketika para bante ini kembali ke hutan tersebut, memancarkan cinta kasih, makhluk halus yang ada di situ justru merasa senang, merasa bahagia. Mereka kemudian tidak mengganggu para biku, malahan memproteksi, menjaga para biku dalam bermeditasi. Dan meditasi dengan pengembangan cinta kasih, dengan objek memunculkan pikiran cinta kasih ini, menjadi sebuah tradisi oleh para biku, di mana setiap kali mereka pergi ke suatu tempat yang baru, yang barangkali konon dikatakan sebagai tempat yang angker, agar mereka merasa terproteksi, merasa terjaga sebelum bermeditasi dengan objek tertentu, maka mereka mengembangkan terlebih dahulu cinta kasih, metta. Memancarkan cinta kasih, memancarkan metta kepada semua makhluk yang berada di situ, berada di tempat tersebut, sehingga mereka tidak memunculkan kemarahan, bahkan mereka menjaga mereka yang bermeditasi di tempat tersebut. Maka metta bawaan ini bisa melindungi seseorang dari batin yang kotor, terutama kebencian, dan juga bisa melindungi seseorang dari gangguan-gangguan makhluk-makhluk yang lain. Bukan seseorang mengusir makhluk lain untuk pergi, tetapi justru untuk bagaimana bersahabat, bagaimana saling menjaga, saling memproteksi di dalam pikiran-pikiran yang baik, yang positif, melalui pikiran cinta kasih. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah Marana Nussati. Arti Marana Nussati adalah perenungan terhadap kematian. Dan dalam agama Buddha, perenungan terhadap kematian juga salah satu objek meditasi. Dan ini bisa menjadi objek meditasi perlindungan. Salah satu di antara 4 jenis meditasi perlindungan. Apa tujuan dari merenungkan kematian? Tujuannya adalah untuk memunculkan sangvigya, memunculkan ketergugahan batin. Dalam kita bermeditasi, seringkali
kita memiliki motivasi yang kurang. Seringkali motivasi kita, kekuatan untuk bermeditasi pada batin kita menjadi berkurang. Tidak ada ketergugahan batin. Tidak ada kekuatan untuk melanjutkan meditasi. Seperti hampa, seperti hambar. Nah, kalau demikian ini terjadi, dan kalau tidak segera diatasi, maka meditasi kita tidak akan berkembang. Sehingga pada saat hal ini terjadi, ketergugahan batin kita menjadi berkurang, motivasi kita menjadi berkurang, kita harus segera memunculkan motivasi, kita harus segera memunculkan ketergugahan batin. Bagaimana kita memunculkan ketergugahan batin? Tidak lain adalah dengan merenungkan bahwa kematian akan terjadi pada kita setiap saat, setiap waktu. Dan bahaya dari kematian adalah ketika itu terjadi, kita tidak tahu kemana kita akan dilahirkan setelah kematian. Apakah dilahirkan di tempat yang lebih baik, atau dilahirkan di tempat yang kurang beruntung, alam neraka misalnya. Kita tidak tahu. Melihat bahaya kematian dengan merenungkan kematian akan terjadi kapan saja, di setiap waktu, setiap saat pada kita, ini akan memunculkan ketergugahan batin. Memunculkan sang vega, batin menjadi tergugah untuk berpikir bahwa ini saatnya saya untuk mengembangkan batin. Sebelum kematian terjadi, ini adalah saatnya kesempatan bagi saya yang harus saya gunakan sebaik-baiknya untuk mengembangkan batin, untuk bermeditasi. Nah, perenungan terhadap kematian di sini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, dengan kita merenungkan bahwa tubuh kita terdiri dari 4 unsur. Unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur angin. Dan 4 unsur ini sebenarnya sangat fragile, sangat rapuh. Artinya kalau terganggu sedikit saja, bisa menimbulkan sakit, bisa menimbulkan kematian. Yang paling simpel sederhana adalah misalnya nafas. Mengapa selama ini kita bisa hidup sebagai manusia berpuluh tahun? Karena nafas kita tidak pernah terganggu. Coba kalau misalnya kita tidak bernafas 15 menit saja, 20 menit saja, apa yang terjadi? Kematian terjadi. Unsur angin, kalau terganggu, yang dalam hal ini nafas bagian dari unsur angin terganggu, bisa menimbulkan kematian. Atau misalnya, unsur air, dalam tubuh kita terganggu, darah kita terkontaminasi dengan gula berlebihan, diabetes, terkontaminasi dengan kolesterol, atau minyak berlebihan menjadi kolesterol dan sehingga menimbulkan misalnya stroke. Kalau sampai unsur angin, unsur air terganggu, ini juga bisa menimbulkan kematian. Nah, oleh sebab itu, merenungkan bahwa tubuh kita sebenarnya rapuh, kapan saja bisa terjadi kematian. Ini akan menimbulkan ketergugahan batin untuk bagaimana selagi masih hidup, berusaha untuk mengembangkan batin. Karena kita tidak tahu setelah kematian kemana kita akan pergi. Atau dengan cara merenungkan bahwasanya tubuh kita ini sebenarnya tidak hanya dimiliki oleh diri kita. Kita berpikir bahwa ini adalah tubuh saya. Tetapi sebenarnya di dalam tubuh ini pun juga banyak makhluk di dalamnya yang menjadi rumah mereka. Dan kalau mereka marah, tubuh ini juga menjadi, ya, bulan-bulanan mereka bisa menimbulkan kematian. Ya, tubuh ini banyak juga di dalamnya adalah makhluk, baik yang besar ataupun yang kecil.
Termasuk adalah yang tidak kelihatan, bahwa Sang Buddha mengatakan bahwa ada jenis-jenis makhluk yang disebut sebagai anuka. Makhluk binatang yang sangat kecil yang hanya bisa dilihat dengan mata batin. Kalau zaman sekarang bisa dilihat dengan mikroskop. Yang berada di tubuh kita juga. Dan kalau mereka misalnya marah, tidak suka, dalam artian mengganggu, termasuk cacing kita mengganggu dalam tubuh kita, menimbulkan kematian. Belum lagi adalah ada makhluk-makhluk lain di luar diri kita. Ada ular, ada skorpion, dan sebagainya yang bisa juga menimbulkan kematian pada tubuh ini. Melihat bahwa tubuh ini sebenarnya rapuh, kapan saja bisa menimbulkan kematian, maka ini akan menimbulkan sebuah sangviga, ketergugahan batin bahwa selagi kita masih hidup, ini saatnya untuk mengembangkan batin. Nah, 4 jenis meditasi ini bisa digunakan kapan saja setiap kali kita mendapatkan pikiran-pikiran negatif yang membutuhkan jenis meditasi di antara 4 jenis meditasi ini untuk mengatasinya. Jadi walaupun kita menggunakan meditasi, misalnya objek keluar masuknya nafas sebagai objeknya, ketika ada nafsu ragawi muncul, kita bisa menggunakan untuk sementara waktu asubha bhawana. Ketika keyakinan kita berkurang, kita bisa merenungkan kualitas-kualitas Sang Buddha. Ketika ada kebencian, ketidaksukaan, termasuk ketakutan muncul, kita bisa merenungkan, kita bisa memancarkan pikiran cinta kasih. Dan ketika batin kita tidak ada motivasi, tidak ada ketergugahan batin, menjadi lemah, tidak mau bermeditasi, munculkan perenungan marana, kematian yang akan terjadi kapan saja, setiap saat pada kita. Dengan demikian, dengan 4 jenis meditasi ini, batin kita akan terjaga dari pikiran-pikiran yang negatif. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Catura Rakha Bhawana, 4 jenis meditasi pelindungan yang patut, yang layak untuk kita praktikkan di dalam kita mengolah batin kita, di dalam kita bermeditasi. Semoga kita semua berbahagia, semoga kita maju di dalam pengembangan batin, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.